Jadi kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Jadi, siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tahap awal pada siklus akuntansi adalah adanya transaksi-transaksi. Nah, transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, atau instrumen keuangan. Transaksi biasanya memiliki kaitan yang erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Kemudian, dari bukti-bukti transaksi tersebut akan dibagi menjadi akun-akun yang berbeda dari setiap transaksi. Jadi, akun-akun tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah aktiva, kedua kewajiban, ketiga modal atau ekuitas, 4 pendapatan, 5 harga pokok penjualan, dan yang terakhir adalah beban. Setelah dikelompokkan sesuai dengan akunnya, bukti transaksi akan dicatat secara rinci mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal, dan keterangan lainnya pada jurnal umum. Selain jurnal umum, juga ada jurnal khusus yang mencatat semua jurnal terkecuali untuk jurnal umum. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Setelah dicatat pada jurnal umum dan jurnal khusus, tahap selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Ada juga buku besar pembantu, yaitu buku pencatatan keuangan yang isinya perpanjangan dari buku besar umum. Buku besar pembantu memuat catatan keuangan yang lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Setelah memposting data ke buku besar, tahap selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Dari neraca saldo, kita akan melanjutkan pada jurnal penyesuaian. Apa sih isi dari jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian ini berisi tentang penyesuaian saldo-saldo akun yang ada di buku besar. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Karena tidak semua transaksi memiliki bukti tertulis, sehingga jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan transaksi-transaksi memorial yang tidak memiliki bukti tertulis. Misalnya seperti penggunaan sabun pada perusahaan cuci motor yang tidak tertulis setiap penggunaannya. Setelah terbentuk jurnal penyesuaian, dilanjutkan dengan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun saldo yang ada pada buku besar setelah penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Apa sih tujuan dari dibuatnya neraca saldo setelah penyesuaian ini? Jadi, neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan langkah awal sebelum penyusunan laporan keuangan. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, sekarang laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4 jenis. Yang pertama, laporan laba atau rugi. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba atau rugi.
Laporan laba atau rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan atau beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Yang kedua, neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Setelah penyusunan laporan keuangan selesai, maka akan dibuat jurnal penutupan. Jurnal penutupan adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Kemudian setelah jurnal penutupan, tahap selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan nol pada akhir periode pelaporan. Neraca saldo setelah penutupan digunakan untuk memverifikasi bahwa total semua saldo debit sama dengan total semua saldo kredit yang seharusnya bersih menjadi nol. Neraca saldo setelah penyesuaian ini sifatnya opsional, jadi bisa ada dan bisa tidak ada. Tahap terakhir pada siklus akuntansi adalah menyusun jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikan transaksi pada jurnal-jurnal sebelumnya. Mengapa harus ada jurnal pembalik? Karena agar memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Demikian hasil dari pembahasan kami tentang bagan siklus akuntansi. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.